kabarnya Om Krisna? Alhamdulillah baik. Baru sembuh dari sakit DBD. Oh ya. Sempat semingguan lah di rumah sakit gitu. Ini baru berapa hari lah. Jadi alhamdulillah udah kalah puasa 9 hari. Nggak puasa 9 hari? 9 hari kemarin nggak puasa karena masuk rumah sakit itu bertepatan sehari sebelum Ramadan. Oke. Gitu. Jadi sekitar seminggu di rumah sakit. Gitu. Kenapa nih? Apakah karena imun tubuhnya atau cuaca atau mungkin kesibukan? Saya DBD kan, itu kan dari nyamuk. Saya juga nggak tahu dapatnya dari mana gitu. Kalau menurut saya rumah saya udah termasuk yang bersih lah gitu. Sarang-sarang nyamuk juga nggak ada gitu kan, yang air tergenang itu tuh nggak ada. Rajin di fogging juga, disemprot-semprot juga, pakai semprotan nyamuk gitu. Mungkin juga di tempat lain gitu, bisa jadi seperti itu gitu. Jadi ya namanya penyakit ya, kita nggak pernah tahu kapan kita kenanya gitu loh. Itu aja sih. Oke, tapi kan kita ngelihat Om Krisna juga kan udah lumayan jarang ya muncul di TV, apalagi karena sibuk di DPR kemarin terakhir ya kan. Betul. Mungkin seperti apa sih sekarang kegiatannya atau aktivitas? Ya kemarin kan baru selesai dari huru hara pencalekan gitu kan. Jadi yang berikut ini tidak berhasil lagi, jadi saya pikir udahlah cukup 2 kali nggak berhasil, sekali berhasil 2 kali nggak berhasil, udahlah cukup ya gitu. Artinya mungkin udah bukan rezeki saya lagi di dalam dunia politik, jadi balik lagi back to basic ke dalam dunia entertainment lagi. Alhamdulillah ini sekarang udah mulai beredar lagi kayak di sini di Brownies, terus ada di acara-acara yang lain lagi gitulah. Ya masih baru yang belum yang continue sih gitu, tapi yang bintang-bintang tamu gini lumayan lah buat pemanasan. Gimana untuk memulai lagi nih entertainnya, kan mungkin dulu masih jaya-jayanya, tapi karena sibuk politik sekarang mungkin mulai redup. Gimana cara Om Krisna biar semakin menunjukkan lagi nih di dunia entertainnya? Saya punya sosmed gitu, untungnya ya gitu. Jadi nggak hilang-hilang banget, walaupun hilang di TV, tapi orang bisa lihat sosmed saya. Ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok gitu. Jadi saya bikin konten itu kan juga salah satu biar ngangetin dan ngingetin juga ya. Ngangetin itu arti kata biar bakat actingnya tuh nggak pudar-pudar banget gitu, karena kan bikin konten itu kan juga ibaratnya berakting juga. Dan orang yang pengen lihat saya salah satunya ya bisa diingetin di sosmed saya gitu, jadi nggak kehilangan kontak juga sama penggemar gitu ya, terutama yang dulu-dulu ya, yang tahun 90-an, 2000-an gitu, yang zaman Gen X, Gen milenial tuh emak-emak gitu, nggak hilang kontak juga karena mereka ternyata punya banyak sosmed juga, jadi kita tetap keep in touch di sosmed. Okay. Mungkin seberapa sering sih Om Krisna ini membuat konten atau ada jadwalnya atau seperti apa? Tiap hari, saya termasuk yang rajin gitu. Okay. Kayak kalau misalnya nggak bikin konten tuh kayak ada yang kurang gitu. Gitu. Jadi agak telat sih saya main sosmednya. Karena saya dulu main sosmed itu pas zaman pandemik tahun 2020 itu baru main gitu, baru 4 tahun yang lalu lah. Tuh. Artinya waktu pandemik kan gabut banget kan, kita nggak tahu mau ngapain kan. Udahlah gue main sosmed aja. Ternyata asik juga gitu. Dan ternyata arti kata netizen gitu welcome juga sama kehadiran saya gitu, nggak ngehujat lu ngapain sih udah tuir juga lu main sosmed gitu, nggak kayak gitu juga. Ada sih 1-2 gitu, tapi it's okay lah. Selebihnya sekitar 90% ngedukung, jadi tambah semangat bikin konten. Mungkin inspirasinya dapat dari mana nih kalau mau konten setiap hari? Saya punya tema tersendiri. Kalau yang pemain sosmed itu kan saya ngeliatnya semua kayaknya punya temanya masing-masing. Kalau saya ambilnya temanya adalah toleransi beragama. Kenapa? Karena di rumah itu saya dan ibu beda agama. Saya Islam, ibu saya Kristen, adik-adik saya Kristen. Kakek saya juga almarhum itu juga dulu Islam tapi kejawen gitu. Jadi banyak keragaman dalam keluarga saya gitu. Nah, sementara saya lihat banyak juga di Indonesia ini yang belum paham tentang artinya toleransi beragama yang menurut saya yang benar tuh seperti apa gitu loh. Jadi mereka kebanyakan menghujat, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Sementara saya nih yang ngejalanin dalam kehidupan saya sehari-hari gitu ya.
asal kita bisa saling memahami, saling menghormati, tahu batas-batasnya yang mana gitu, semuanya fine-fine aja gitu. Jadi temanya adalah toleransi agama kalau di sosmed saya, baik di Instagram maupun di TikTok atau di Facebook gitu. Oke. Nah, mungkin menyambut mengenai toleransi ini kan Ya. beberapa waktu lalu lagi happeningnya war takjil, Ya, kan? ya, Itu ya. gimana menurut Om Krisna? Nah itu, jadi saya tuh sebenarnya kadang suka males gitu ya ke beli takjil gitu kan. Nyokap nih gitu yang bener yang manas-manasin. Nggak beli takjil gitu kan, kalau udah sore gitu kan, udah mulai jam males mah, aduh mama pengen ini pengen itu lah, jadi semangatan dia gitu kan. Jadi ya udah terpaksa nyari takjil, niatnya buat nyokap dulu gitu kan, tapi pada akhirnya gara-gara ngeliat dengan mata kepala sendiri gitu kan, wow takjilnya beraneka macam nih, jadi ngiler juga. Akhirnya ya udahlah, yang tadinya cuma pengen beli buat nyokap akhirnya borong juga. Ya kayak gitu sih, apa namanya, suka dukanya gitu loh, war takjilnya. Nah, mungkin Om Krisna sendiri untuk di bulan puasa ini ada yang berbeda nggak sih dari sebelum-sebelumnya? Bedanya itu tadi gara-gara apa, biasanya kan alhamdulillah sehat-sehat aja. Ini puasa pertama di rumah sakit Oh, iya, selama benar. seminggu gitu loh. Ini belum pernah terjadi di seumur hidup nih gitu. Jadi ya ampun, yang lain pada kalau ngeliat tayangan TV gitu kan pada war takjil gitu, pada puasa buka puasa, kok gue begitu ya di rumah sakit, nggak enak banget gitu. Jadi ya alhamdulillah dikasih sembuh juga setelah 9 hari gitu. Nah sekarang udah bisa melanjutkan puasa lagi gitu. Nah sekarang ya sambil puasa sambil juga apa ya istilahnya, kan ini udah kelar di dunia politik nih gitu kan. Sekarang sambil nyambangin juga orang-orang yang ya pernah kerja sama saya dulu gitu kan. Sehelo lagi sama mereka untuk nanti mungkin habis lebaran pengen lebih serius lagi di dalam dunia entertainment gitu sih. Mungkin ada kayak pengen lagi untuk ke sinetron, FTV dan lain-lain. Ya, saya sebisa mungkin apa yang bisa saya kerjakan di usia saya yang 55 tahun ini di Indonesia udah nggak terlalu banyak kesempatan sih ya, kalau menurut saya ya yang udah agak berumur tuh memang agak susah gitu. Tapi kan semua rezeki tergantung dari Allah gitu ya kan. Seberapa usaha kita, seberapa doa kita gitu. Jadi saya pikir saya juga masih punya semangat untuk itu, dan saya masih cukup kuat, masih cukup sehat untuk begadang di tempat syuting gitu. Jadi artinya saya udah siap untuk bertempur lagi dalam dunia sinetron, dunia tarik suara gitu, off air gitu. Ayo kalau ada yang mau pakai saya lagi, ayo silakan. Mungkin untuk menghidupkan kembali jiwa entertainnya gitu, selain main sosmed, ada lagi nggak Om yang dilakukan? Saya mulai nyanyi lagi, karaoke aja gitu untuk manasin suara lah, kan udah lama juga nggak nyanyi gitu kan. Kalau di acting ya paling di itu tadi di sosmed, tapi kalau untuk nyanyi saya lumayan sering karaokean gitu. Ya jaga-jaga aja, siapa tahu ada tawaran ya kan, off air gitu. Tapi yang pasti saya memang harus lepas dulu dari dunia politik gitu. Artinya saya harus meletakkan apa sih namanya istilahnya, di mana saya berada waktu politik itu saya harus keluar dulu dari situ. Artinya saya harus netral lagi gitu. Karena kemarin waktu saya di politik, kadang-kadang tuh orang bertanya, Krisna dari partai apa? Gitu. Dan ternyata yang mau meng-hire jasa saya itu berseberangan dengan politiknya gitu loh. Nah jadi kadang-kadang jangan deh, dia kan di partai A, di partai B, di partai C gitu. Susah juga kayak gitu. Jadi emang harus netral dulu kalau di dunia entertainment biar bisa menghibur di semua kalangan. Mungkin gimana caranya supaya Om Krisna menunjukkan udah netral nih, udah nggak berpihak sama partai politik yang lain? Mesti mengundurkan diri dulu dari partai politik tersebut. Ya nanti kan otomatis ya di Google itu pasti akan langsung terinfokan gitu. Kalau Krisna Mukti ini udah tidak ada di partai manapun lagi, udah netral gitu. Jadi saya pun juga harus lebih sering-sering memberikan informasi seperti ini gitu, bahwa saya sekarang udah nggak di politik lagi, udah aman deh pokoknya. Kalau mau pakai
jasa Krishna Mukti lagi, mau MC, mau nyanyi, mau ngapain aja, pokoknya sebatas itu dunia entertainment, ayo silakan. Oke. Nah mungkin aku lihat nih satu artikel katanya Om Krishna nih siap mau ta'aruf. Nah itu seperti apa? Sebetulnya gue asal nyeplos aja sih. Boleh nggak ceritain dikit? Gini loh, artinya gue ini kan udah menuju usia senja ya, 55 tahun. Pernah sekali berumah tangga dan alhamdulillah gagal gitu. Jadi kalau misalnya sekarang gue harus mulai dengan hunting lagi, kenalan lagi, pacaran lagi, kayaknya kelamaan ya gitu. Nah ada istilah ta'aruf yang gue sebetulnya juga kurang paham betul. Tapi dalam Islam itu katanya bisa mempercepat kita menjalin hubungan menjalin ikatan dalam sebuah perkawinan gitu. Ya tentunya ini semuanya dalam agama Islam gitu ya. Kalau memang itu seperti itu, ya kenapa enggak kalau memang saya harus ta'aruf gitu. Jadi ya jalanin aja lah sekasihnya Allah. Kalau harus hunting dulu, pacaran lagi dan sebagainya, kayaknya saya enggak deh gitu. Saya pengen yang instan aja lah. Tapi kan kalau memang ada jodohnya ya. Oke, tapi kan banyak yang bilang nih kalau ta'aruf itu kayak ngambil kucing dalam karung. Nah itu seperti apa? Nah itu dia, makanya tadi kan saya bilang saya nggak terlalu paham juga seperti apa gitu ya. Tapi kan ya masa kita nggak lihat bentuk fisik juga sih, nggak munafik ya. Tetap harus lihat ya bentuk fisik lah gitu ya, ibaratnya selain selain istrinya juga gitu kan. Jadi saya juga kan manusia yang banyak kekurangannya juga, nggak milih yang sempurna gimana enggak juga gitu loh. Artinya kalau emang kita klik, cocok, seiman, cocoknya itu bukan arti kata cuma nama saya aja ya, tapi juga klik sama keluarga saya, why not? Itu aja sih, simple sebetulnya gitu. Cuman emang orang itu kan ada yang memang cepet jodohnya, ada yang memang seret jodohnya gitu. Saya termasuk yang seret. Mungkin gimana cara untuk mencari wanita impiannya Om, atau ada kriteria? Di masa muda saya udah banyak, selain kesibukan bekerja, artinya saya juga nggak diem aja, banyak mencari dan banyak ketidakcocokannya gitu loh, sampai akhirnya di usia senja ini saya juga yang gue udah 55 tahun nih, ntar gue sendirian nih jadi kakek-kakek gitu, kakek-kakek jomblo. Jadi tetap butuh seorang teman, pendamping hidup, istri, di mana kita udah mulai senja seperti ini udah mulai kerasa nih gitu. Apalagi udah banyak waktu luang kan. Jujur rasa kesepian itu ada gitu. Karena kegiatan udah nggak sepadat dulu. Kalau dulu kan masih bisa ditutupin sama kegiatan ya. Gitu. Pulang rumah capek tidur, udah besoknya ada kegiatan lagi. Sekarang lebih banyak kosongnya gitu. Jadi emang udah mulai berasa, udah harus mikirin tapi tidak ngoyo gitu. Dan harus siap juga kalau misalnya ternyata memang saya nggak dikasih jodoh, tapi amit-amit ya jangan. Bismillah min zalik. Ya harus siap sendirian di hari tua gitu. Tapi kalau ibu sendiri setuju nggak Om Krishna ta'aruf gitu, ta'aruf? Ibu saya Kristen, dia nggak ngerti ta'aruf. Oh jadi, nah gimana Om Krishna ngasih pengertiannya? Nanti aja lah kalau udah ada ininya, kalau udah ada calonnya aja gitu ya kan. Jadi baru kasih pengertian. Kalau sekarang kan belum. Ya males juga sih ngasih tahu dulu. Mah, saya pengen ta'aruf nih sama seseorang. Ta'aruf tuh apa? Pasti nanya gitu kan. Ntar aja deh kalau udah ada calonnya dan memang bener serius gitu, baru pelan-pelan kasih tahu gitu. Tapi nyokap sih nggak ini ya, artinya nggak ngotot gitu loh. Ayo lu harus nikah, lu udah 55 tahun, nggak gitu sih. Artinya ya berjalan sebagaimana mestinya aja. Oke, berarti nggak ada kriteria khusus yang gimana gitu ya? Enggak lah, udah afkir. Oke deh, siap Om. Oke, thank you ya, Om. makasih. Balikan pada Iya. diri.